Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini saya mau bahas tips ringan buat user Asus ZenBook Max Pro M1 atau user HP Android yang pakai sistem operasinya stok ya, atau Android One juga bisa. Jadi tadi saya iseng-iseng baca di grup, ada yang bingung juga, tapi ini pertanyaan yang mungkin sebagian udah pada tahu, tapi sebagian juga masih bingung. Kayak saya juga baru tahu tadi sih sebenarnya. Jadi gini, ketika kalian pakai dual SIM nih, kan satunya misalnya operatornya Telkomsel, satunya Indosat. Maka kalian akan dengan mudah untuk mengetahui SMS ini masuk ke nomor yang mana. Nah, kalau kalian menggunakan nomor yang sama, misalnya SIM 1 kartu as, SIM 2 simpati, itu kan sama-sama Telkomsel. Nah, saya juga berpikir, oh iya, cara membedakannya gimana ya? Walaupun sebenarnya selama ini saya tidak pernah mengalami kesulitan ataupun masalah ketika untuk membedakan ini SMS masuk ke nomor yang SIM 1 atau SIM 2 karena sama-sama Telkomsel. Nah, toh sekarang saya hampir udah nggak pernah pakai SMS lagi ya. Ini bisa dilihat SMS hanya isinya kayak gini nih. Satgas Covid, nah, Telkomsel 363 nih, butuh modal usaha dan lain-lain, kami menawarkan pinjaman online. Ini banyak banget kayak gini. Lalu kode OTP, lalu ini mendapatkan 2 poin dari isi ulang 25.000. Nah, SMS kayak gini saya kadang nggak dibaca, kadang cuma tandai semua lalu hapus. Nah, tadi saya juga baru ngeh ada tipsnya kalau kalian mau membedakan misalnya pakai operator yang sama, Indosat SIM 1, Indosat SIM 2 gitu ya. Jadi dua-duanya itu kartu SIM pakai Indosat semua. Kalian harus caranya gampang banget sih sebenarnya. Kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian pilih yang jaringan dan internet. Lalu kalian pilih kartu SIM. Nah, di sini kan ada nih angka 1 dan 2 yang bergambarkan kartu SIM. Kalian tinggal klik aja. Nah, ini warnanya ini bisa diganti ternyata. Nah, tadi saya juga baru tahu karena sebelumnya tuh warnanya ini ya, teal. Ini defaultnya kayak gini nih, teal, jadi warna biru dan warna sedikit hijau lah ya. Lalu saya ganti biar agak beda gitu ya. Saya pilih warna red atau pink. Oke. Nah, ini kan udah ganti. Nah, jadi nanti di aplikasi SMS-nya itu akan ada bedanya. SMS itu masuk ke SIM yang mana? Karena sebagian besar dari kita masih ada loh yang pakai SMS, misalnya jaringan internetnya itu di sebuah daerah itu lagi terganggu, maka mau nggak mau ketika itu darurat ya pasti hubunginya lewat SMS atau telepon. Nah, untuk kalau kalian sudah melakukan pengaturan ini, mengubah warna, SIM 1 juga bisa diubah. Kalian bisa langsung kembali ke SMS-nya. Nah, kalian cek, kalian buka SMS-nya. Nah, di sini ini ada tulisan melalui Telkomsel nih yang paling bawah. Warna merah berarti ini SIM 2, warna merah atau pink. Nah, ini berarti SIM 2 semua ini. Lalu kita ganti SMS yang Telkomsel ini. Nah, ini warna biru. Melalui Telkomsel yang warna biru itu ya. Berarti ini ke SIM 1 kayak gitu ya. Lalu berikutnya misalnya kita cari lagi yang ini 3636, ini SIM 1 karena di sini juga warna. Sebenarnya dari pinggir sini juga udah kelihatan sih ya, ini kan ada SIM-nya nih di sini. Kalian bisa pilih. Ya ini bukan hal yang serius sih, tapi perlu kita ulas lah ya. Lalu ini juga SIM 1 yang butuh modal usaha. Ini saya sering banget dapat SMS kayak gini. Nah, ini juga teman-teman tips nih, kalau yang sering dapat SMS kayak gini bisa laporkan spam lalu blokir nomor ini. Nah, udah beres. Tapi biasanya tetap aja dapat lagi gitu. Nggak tahu itu yang bocorin data-data kita tuh siapa gitu, saya nggak tahu ya. Oke, itu tips di video kali ini, tips pertama. Oke, saya punya beberapa hal lagi yang mungkin bisa jadi tips buat teman-teman. Ini masalah ini ya, yang kemarin saya bikin video tentang ini sih, apa, ketahanan baterai. Jadi di build 084 ini ternyata baterainya itu banyak sekali yang mengalami hal yang kurang menyenangkan pengalamannya.
Nah, ini saya pakai build 084 ini. Ini ya, kalau kalian ada yang masih bingung build itu di mana, nomor build kalian baca PKQ1.WW PON 16 2017-2007.084. Kalian nggak usah pusing-pusing carinya di mana, ini sehabis angka 2007 biasanya sih di sini ada yang 2000 berapa gitu ya. Pokoknya titik 084 itu berarti nomor buildnya. Nah, di build ini itu banyak banget yang mengeluhkan masalah performa baterai yang kurang oke. Setelah saya telusuri, ternyata kasus pertama itu HP yang usianya udah lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Oke, berarti itu wajar ya. Tidak heran ketika HP dengan usia segitu performanya mulai turun lah. Rata-rata dapat SOT itu 6-7 jam. Itu normal. Kadang di HP saya juga mendapatkan SOT segitu. Ya, pernah itu yang saya ceritakan kemarin ya, habis saya dari Banjarnegara, Wonosobo dan sekitarnya, itu SOT-nya hanya 5 jam. Tetapi setelah itu saya masih mendapatkan SOT yang cukup baik. Ini masih 7 jam nih saya dapatnya. Baterai masih 27%. Berarti kan ini kira-kira kalau misalnya sampai baterai taruhlah 10%, saya masih bakal dapat sekitar 8,5 jam. Berarti masih normal. Menurut saya itu masih normal. Saya nggak yang harus nyampe 10 jam gitu ya, enggak. Tetapi di sini yang terpenting adalah di atas 7 jam itu menurut saya normal gitu aja ya. Untuk penggunaannya kayak gini aja sih, daily use, nggak ada yang istimewa-istimewa banget. Gaming cuma 2 jam, Mobile Legend yang lainnya normal-normal aja. Oke ya, tipsnya begini. Kalau misalnya teman-teman pergi keluar kota nih, terutama biasanya kan kalau kita berdiam di sebuah tempat, misalnya di rumah nih, rumahnya misalnya kalian di daerah Purwokerto ya misalnya, itu sinyalnya bakal stabil karena HP ini tuh hanya menangkap dari tower yang sama setiap harinya, maka baterainya akan stabil. Tetapi ketika kalian langsung kalian misalnya pergi ke daerah Cirebon, maka dia di perjalanan akan menangkap dari berbagai BTS atau tower. Nah, itu yang menyebabkan si HP ini bekerja lebih keras, lebih banyak menghabiskan daya. Nah, caranya kalau saya itu selalu mengubah jaringan. Yang pertama, misalnya saya pakai 2 SIM, saya langsung matikan yang satunya. Yang SIM 2 saya matikan. Karena SIM 2 ini tidak saya pakai data dan penggunaan nomor telepon saya gunakan yang nomor SIM 1. Setelah itu saya langsung mengubah jaringannya ke ini. Saya nggak mengaktifkan 4G, terutama saat di perjalanan, kecuali kalau teman-teman sudah sampai di tempat tujuan dan bermalam di situ untuk beberapa hari. Misalnya lagi liburan nih ke daerah Dieng di Wonosobo misalnya. Setelah sampai kalian boleh nih aktifkan 4G-nya, tetapi selama kalian perjalanan cukup pakai yang 3G atau 2G aja. Itu akan lebih stabil menurut saya. Karena begini, untuk jaringan 3G dan 2G itu sekarang hampir semua HP on ke 4G semua, maka jaringan itu bandwidth-nya akan lebih stabil karena jarang yang pakai. Oke ya, itu untuk tips pertama. Lalu tips kedua ya nggak ada sih sebenarnya. Matikan ini, kalau misalnya kalian keluar kota, saya sarankan kunci keamanannya sih kalian hapus aja dulu yang pakai fingerprint. Kalian ganti dengan kunci layar yang lain, misalnya password, pin atau pola gitu aja. Karena fingerprint ini cukup menguras baterai, apalagi kalau kalian menggunakan 2 atau 3 lebih sidik jari ya. Kalau face unlock sih menurut saya itu pilihan ya. Kalau saya nggak ada masalah dengan face unlock. Kalau misalnya nggak berguna banget ya, tapi menurut saya ini penting face unlock karena dalam posisi-posisi tertentu kita nggak tangan kita kotor misalnya, kita butuh cepat buka HP-nya, maka face unlock adalah jawabannya. Oke ya, jadi sidik jari nih tips yang kedua. Kalian hapus aja dulu, ganti ke kunci layar yang lain. Lalu kalau misalnya ini pernah kejadian sih. Jadi kemarin ada salah satu teman yang HP-nya itu nggak dicuri ya, tapi jatuh di jalan. Yang jadi permasalahan adalah dia nggak bisa melacak akunnya gitu, nggak bisa melacak HP-nya karena sistem keamanannya itu dinonaktifkan. Nah, ininya dinonaktifkan. Jadi
akun Google-nya nggak bisa dikontrol dari jauh dan ponselnya nggak bisa ditemukan lokasinya, apalagi posisi HP-nya ngedrop dan jaringannya nggak on gitu ya, ya udah hilang. Nah tapi konsekuensinya kalau kalian mengaktifkan temukan perangkat saya itu akan menguras baterai lebih banyak, jadi itu pilihan opsi. Oke, mungkin untuk video ringan kali ini itu aja ya, nggak ada yang lain. Untuk kabar dari Asus selama ini, untuk saat ini saya belum mendapat kabar lagi sih, belum ada build baru, tapi kayaknya sebentar lagi bakal ada ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.